Bayangkan jika air mata seorang ibu sekuat Denada harus berbenturan dengan ego Ressa Rosano di tanah Banyuwangi, hingga menciptakan badai yang nyaris menghancurkan segalanya. Namun, tepat saat situasi berada di titik nadi kehancuran, sang raja hukum Hotman Paris muncul dengan cincin berliannya, bukan untuk menggugat, melainkan membawa misi rahasia bernama Solusi Ibu dan Anak. Apakah ini akhir dari karir Ressa, atau justru sebuah pelukan perdamaian yang akan membuat seluruh Indonesia menangis haru? Simak drama di balik meja mediasi yang akan mengubah segalanya. Konflik ini meledak bagaikan api yang menyambar tumbukan jerami kering di tengah teriknya matahari Banyuwangi. Apa yang semula hanya berupa bisik-bisik di balik layar, kini telah bertransformasi menjadi sebuah konfrontasi terbuka yang sangat emosional antara Ressa Rosano dan Denada. Tanah Belambangan yang biasanya tenang dengan irama budaya yang kental, mendadak menjadi pusat perhatian nasional karena ketegangan yang kian meruncing. Publik seolah terhisap dalam pusaran drama yang melibatkan ego, reputasi, dan harga diri. Setiap kata yang terlontar di media sosial menjadi peluru yang siap melukai siapa saja yang berada di garis depan. Situasi ini menciptakan keresahan mendalam, di mana batas antara kebenaran objektif dan pembelaan subjektif kian kabur dalam riuhnya pemberitaan yang ada. Denada bukanlah sekadar seorang figur publik yang sedang berselisih. Ia adalah representasi dari kekuatan kasih sayang seorang ibu yang rela melakukan apa saja demi kehormatan keluarganya. Di balik sorot lampu kamera dan gemerlap panggung, tersimpan luka lama dan perjuangan berat yang telah ia lalui bersama sang buah hati. Reaksi keras yang ia tunjukkan terhadap Ressa Rosano bukanlah tanpa alasan yang kuat, melainkan sebuah bentuk pertahanan diri yang bersifat instingtif. Baginya, ketika garis merah yang menyentuh ranah anak dan martabat dilangkahi, maka tidak ada kata mundur dalam kamus hidupnya. Emosi yang meluap-luap ini menjadi bumbu yang membuat publik merasa simpati sekaligus ngeri melihat betapa dalamnya luka yang mungkin telah tergores di dalam relung hatinya yang paling dalam. Di sisi lain, panggung drama ini, Ressa Rosano berdiri di atas papan yang sangat licin, di mana setiap langkah yang ia ambil bisa berakibat fatal bagi karir dan masa depannya. Tekanan dari para netizen yang maha benar, serta sorotan media yang tajam, membuatnya terjepit dalam situasi yang serba salah. Ia kini harus berhadapan dengan tembok besar berupa kemarahan seorang ibu yang memiliki dukungan publik yang luas. Ressa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini akan bereskalasi hingga melibatkan nama-nama besar di dunia hukum. Kini, ia berada dalam posisi bertahan, mencoba merumuskan narasi yang tepat agar dirinya tidak selamanya dicap sebagai antagonis dalam kisah ini. Kesempatan untuk menjelaskan posisi sebenarnya menjadi sangat krusial sebelum citranya hancur secara total. Ketika situasi tampak buntu dan tidak ada lagi jalan keluar yang damai, sosok Hotman Paris Hutapea muncul dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri. Pengacara dengan jam terbang internasional ini memutuskan untuk tidak tinggal diam melihat perseteruan yang semakin memanas. Hotman tidak datang dengan ancaman gugatan yang membabi buta, melainkan membawa tawaran mediasi yang sangat berkelas. Kehadirannya di tengah konflik antara Ressa dan Denada memberikan dimensi baru dalam kasus ini. Ia bertindak bukan sekedar sebagai penasehat hukum, melainkan sebagai penengah yang memiliki otoritas moral dan logika hukum yang kuat. Publik seketika mengalihkan pandangannya pada Hotman, berharap tangan dinginnya mampu memadamkan api yang tengah berkobar hebat di antara dua pihak yang bertikai. Salah satu poin paling menarik yang dilontarkan oleh Hotman Paris adalah gagasan mengenai solusi ibu dan anak sebagai kunci perdamaian. Hotman memahami betul bahwa di balik kemarahan Denada terdapat naluri dasar seorang ibu yang hanya ingin dihargai dan dilindungi. Ia mencoba menyentuh sisi kemanusiaan Ressa Rosano agar mau memahami perspektif tersebut dari sudut pandang yang lebih empati. Pendekatan ini merupakan strategi mediasi yang cerdas, di mana hukum formal dikesampingkan sejenak demi mengedepankan rekonsiliasi hati ke hati. Hotman ingin mengingatkan bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa dimaafkan jika kedua belah pihak mau menanggalkan ego masing-masing. Solusi ini menjadi harapan baru agar konflik tidak berakhir di balik jeruji besi yang dingin dan suram. Meskipun mengedepankan jalan damai, Hotman Paris tetap memberikan peringatan tersirat bahwa hukum memiliki taring yang sangat tajam jika kesepakatan tidak tercapai.
Di balik tawaran mediasi yang manis, terdapat konsekuensi yuridis yang nyata bagi pihak-pihak yang keras kepala. Hotman secara diplomatis memberikan gambaran tentang betapa melelahkannya proses persidangan yang bisa memakan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Pesan ini ditujukan agar Reza dan Denada menyadari bahwa perdamaian adalah investasi terbaik bagi ketenangan hidup mereka ke depannya. Ketegasan Hotman dalam memetakan resiko hukum membuat kedua belah pihak kini harus berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk terus melaju di jalur konfrontatif yang penuh dengan ketidakpastian serta resiko kehancuran nama baik. Kini, seluruh pasang mata di Indonesia menantikan momen krusial saat Reza Rosano dan Denada duduk bersama di bawah pengawasan Hotman Paris. Pertemuan ini diprediksi akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah konflik selebriti tanah air tahun ini. Apakah suasana akan mencair dengan sebuah permintaan maaf yang tulus, ataukah justru ketegangan baru akan muncul di atas meja mediasi tersebut? Keheningan sebelum pertemuan ini terasa begitu mencekam, di mana masing-masing pihak sedang mempersiapkan hati dan argumen mereka. Harapan publik adalah agar ada sebuah titik temu yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga drama ini bisa berakhir dengan pelukan hangat dan bukan dengan laporan polisi. Semua doa terbaik kini tertuju pada keberhasilan misi damai yang sedang diperjuangkan Hotman. Konflik antara Reza dan Denada ini telah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi para pelaku industri hiburan dan masyarakat umum. Masalah ini membuktikan bahwa etika dalam berkomunikasi dan saling menghargai privasi adalah fondasi utama dalam berinteraksi di ruang publik. Apa yang terjadi di Banyuwangi ini menjadi pengingat bahwa jejak digital dan ucapan yang tidak terkontrol bisa berujung pada konsekuensi hukum yang sangat serius. Industri hiburan Indonesia butuh lebih banyak kedamaian daripada drama yang melelahkan seperti ini. Dengan adanya keterlibatan Hotman Paris, publik diajarkan bahwa sekeras apapun sebuah pertikaian, jalan dialog harus selalu diutamakan. Ini adalah sebuah momentum untuk memperbaiki cara kita berkonflik, yakni dengan tetap menjaga martabat dan kehormatan satu sama lain. Gelombang dukungan dari para penggemar dan rekan sesama artis terus mengalir deras, terutama bagi Denada yang dianggap sebagai pejuang keluarga. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan agar Reza Rosano diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui jalan damai. Sentimen publik ini menjadi salah satu faktor yang mendorong proses mediasi berjalan lebih cepat. Hotman Paris pun menggunakan kekuatan media massa untuk membangun opini bahwa perdamaian adalah satu-satunya jalan keluar yang elegan. Masyarakat ingin melihat sebuah akhir yang bahagia, di mana keadilan ditegakkan tanpa harus ada pihak yang merasa dihinakan. Semangat persaudaraan dan empati menjadi bahan bakar utama dalam menggerakkan roda rekonsiliasi yang tengah diupayakan dengan sangat keras oleh sang pengacara. Pada akhirnya, masa depan hubungan antara Reza Rosano dan Denada berada di tangan mereka sendiri, dengan Hotman Paris sebagai pemandu jalannya. Cahaya perdamaian mulai tampak di ujung terowongan yang gelap, memberikan harapan bahwa badai ini akan segera berlalu dan menyisakan langit yang cerah. Jika mediasi ini berhasil, maka ini akan menjadi kemenangan besar bagi kemanusiaan dan supremasi hukum yang persuasif di Indonesia. Banyuwangi akan dikenang bukan karena konfliknya, melainkan karena kearifan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kita semua menantikan rilis resmi yang menyatakan bahwa keduanya telah berdamai dan siap melangkah maju untuk berkarya kembali, tanpa beban masa lalu. Akhir yang indah adalah dambaan semua orang yang mengikuti perjalanan dramatis ini sejak awal.